Halo sahabat Ayu CPNS, pada sesi TWK kali ini kita akan membahas tentang bela negara. Apa itu bela negara? Jadi bela negara merupakan konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Jadi ini merupakan pengertian bela negara secara umum yang dapat dilakukan di seluruh negara. Intinya, bela negara merupakan konsep yang telah disusun untuk mempertahankan eksistensi suatu negara. Nah, ketika pengertian ini kita kaitkan ke dalam pengertian bela negara dalam konteks NKRI, maka pengertiannya sedikit lebih mengerucut, yaitu adalah sebuah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI, yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Seperti itu. Jadi ditunjukkan dengan sikap atau perilaku yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI. Gitu ya. Nah, ini adalah bela negara sebelum dan sesudah kemerdekaan. Jadi yang paling kiri, yang warna abu-abu ini adalah gambaran bagaimana bela negara dilakukan pada saat sebelum kemerdekaan. Pada saat itu, para pahlawan berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan setelah kemerdekaan, saya bagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah upaya bela negara dalam mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi. Kemudian yang kedua adalah upaya bela negara masa kini. Nah, apa bedanya? Coba kita lihat satu-satu. Jadi dulu kalau kita tinjau dari sejarahnya, pasca proklamasi pada saat kita baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Belanda itu kembali lagi ke Indonesia karena Belanda belum mau mengakui kedaulatan negara Indonesia. Belanda datang dengan perwujudan Afne dan Nica pada saat itu dengan alasan ingin membebaskan tawanan perang. Tetapi yang mereka lakukan adalah lebih dari itu. Bukan hanya membebaskan tawanan perang, tetapi mereka malah menyerang masyarakat sipil sehingga terjadilah pertempuran bersenjata dan juga terjadi perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pejuang kita. Nah, perjuangan atau pertempuran bersenjata ini adalah pertempuran Surabaya contohnya, pertempuran Ambarawa, kemudian Bandung Lautan Api, dan sebagainya. Nah, sedangkan diplomasi ini dilalui atau dilakukan dengan perjanjian. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda di desa Linggarjati yang berada di perbatasan antara Kuningan dan Cirebon. Isi perjanjian Linggarjati ini adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Kemudian isi yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, tetapi perjanjian Linggarjati ini diingkari oleh Belanda, sehingga Belanda malah melakukan agresi terhadap Indonesia, yaitu muncullah agresi militer Belanda I. Nah, yang diserang pada saat ini adalah wilayah Jawa dan Sumatera. Kemudian Indonesia karena sudah merdeka akhirnya menyampaikan apa yang terjadi kepada Dewan Keamanan PBB, sehingga Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan juga Amerika Serikat. Nah, ketiga negara ini berusaha untuk menjadi penengah di antara Indonesia dan Belanda pada saat itu. Kemudian dibentuklah perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Renville. Perjanjian yang dilakukan di atas kapal Renville, yaitu kapal perang atau kapal militer Amerika Serikat yang bernama Renville. Nah, isi dari perjanjian Renville sendiri adalah satu, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, daerah-daerah di belakang garis Van Mock harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Dan yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Sedangkan yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Tapi Belanda ini karena lagi-lagi belum siap memberikan kedaulatan kepada Indonesia, belum ingin lebih tepatnya, jadi Belanda melanggar lagi perjanjian Renville sehingga Belanda melakukan AM2, agresi militer Belanda II. Nah, dalam serangan ini Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang pada saat itu berkedudukan sebagai ibu kota Indonesia. Kemudian Belanda juga menangkap presiden kita, Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Agus Salim. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini dilaksanakanlah perjanjian lagi yang namanya perjanjian Rumroyen.
Hasil dari perjanjian Rumroyon ini adalah para pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap oleh Belanda harus dibebaskan. Kemudian ibu kota Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang ketiga, penghentian gencatan senjata, sudah tidak ada lagi agresi-agresi. Dan yang keempat adalah segera diadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Nah, karena salah satu isi dari perjanjian Rumroyon tadi adalah segera melaksanakan konferensi meja bundar di Belanda, akhirnya KMB itu dilaksanakan. KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949, yang salah satu hasilnya adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, dan pengakuan kedaulatan itu dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Jadi sejak saat itu Belanda sudah mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita lihat lagi kalau bela negara di masa kini itu sudah berbeda. Sudah tidak ada lagi perang atau agresi ya, tapi bela negara dilakukan dengan mempertahankan negara ini dari berbagai ancaman. Ancaman bisa dalam bentuk ancaman militer ataupun non-militer. Kemudian bela negara juga dilakukan dengan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk pelaksanaan bela negara terbagi menjadi dua. Yang pertama, bela negara secara fisik, dan yang kedua adalah bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik ditunjukkan dengan perjuangan mengangkat senjata, sedangkan bela negara secara non-fisik adalah bela negara yang dilakukan dengan peningkatan nasionalisme atau cinta tanah air, dan juga menunjukkan peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya, kita akan bahas dasar hukum bela negara. Sesuai dengan judulnya, kita akan mengawali pembahasan ini dari dasar hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Secara total, ada 6 pasal yang menjelaskan tentang bela negara di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal ini diawali dari pasal 27 ayat 3, kemudian dilanjutkan dengan pasal 30 ayat 1 sampai dengan pasal 30 ayat 5. Pada pasal 27 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pada pasal 30 ayat 1 dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bedanya hanya di sini. Di pasal 27 itu hak dan kewajiban dalam bela negara, di pasal 37 ayat 1 dijelaskan tentang pertahanan dan keamanan negara. Kita lanjutkan ke pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ini saya tandai sebagai pasal yang cukup sering keluar dalam soal CPNS mengenai apakah yang dimaksud dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu adalah sistem Hankam atau pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, baik itu TNI, Polri, dan juga rakyat. Jadi tidak hanya dilaksanakan oleh TNI saja, Polri saja, atau masyarakat saja, tetapi oleh semua komponen ini. Dengan TNI sebagai komponen utama atau kekuatan utama, dan dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, pasal 30 ayat 3, TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian pasal 30 ayat 4, Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jadi jelas ya, pasal 30 ayat 3 dan 30 ayat 4 ini menjelaskan tentang tugas TNI dan Polri. Di pasal 30 ayat 3 tugas TNI, pasal 30 ayat 4 itu tugas Polri. Dan sudah terlihat kalau TNI itu fokusnya ke keutuhan dan kedaulatan negara, sedangkan Polri ini adalah tugas yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Terakhir, di pasal 30 ayat 5 dijelaskan bahwa susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, serta syarat-syarat ketentuan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ini diatur dengan undang-undang.
Setelah membahas dasar hukum bela negara yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan pada dasar hukum bela negara yang ada pada TAP MPR dan Undang-Undang, yang mana TAP MPR dan Undang-Undang ini secara hierarki peraturan perundang-undangan ada tepat di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, TAP MPR yang pertama ada pada TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian, peraturan yang kedua ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yang kemudian undang-undang ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang keempat ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Dilanjutkan oleh TAP MPR nomor 7 di tahun yang sama, tahun 2000, tentang peranan TNI dan Polri. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Kemudian yang ketujuh ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dasar hukum ini adalah dasar hukum yang menjelaskan tentang teknis pertahanan negara. Next, nilai-nilai dasar bela negara. Jadi pada dasarnya bela negara ini memiliki 6 nilai dasar. Nilai dasar apa sajakah itu? Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir adalah semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Nah, masing-masing nilai dasar ini memiliki indikator yang harus tercermin dalam sikap dan perilaku warga negara Indonesia. Indikatornya apa saja? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk nilai dasar yang pertama atau nilai dasar cinta tanah air ini memiliki 6 indikator. Indikatornya diawali dengan sikap mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu harus dicintai, dijaga, dan juga dilestarikan. Kemudian indikator yang kedua adalah menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Jadi ini satu frame ya, bahwa produk dalam negeri dan karya anak bangsa itu harus dihargai dan juga digunakan. Kemudian yang keempat, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Yang kelima, menjaga nama baik bangsa dan negara. Terakhir, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Jadi kita harus mengenal seluruh wilayah di tanah air kita di Indonesia tanpa rasa fanatisme atau rasa terlalu cinta, terlalu bangga terhadap suatu daerah dengan merendahkan daerah yang lain. Itu tidak boleh. Kita lanjut pada nilai dasar yang kedua, yaitu nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa saja indikatornya? Indikatornya diawali dengan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kemudian yang kedua adalah menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ketika kita sadar kita berbangsa dan bernegara Indonesia, maka kita harus memahami, kita harus tahu bahwa Indonesia ini beragam, Indonesia ini majemuk. Apa yang majemuk, apa yang beragam, yaitu sukunya, agama, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya. Sehingga keberagaman itu atau kemajemukan itu harus kita hargai dan kita hormati. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri dengan catatan tanpa merendahkan bangsa lain atau negara lain. Yang kelima, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi hak dan kewajiban ini harus seimbang. Salah satu contohnya adalah hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Jadi semua warga negara itu berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya bela negara. Sehingga ini harus dijalankan, ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nilai dasar yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, ketika kita setia kepada Pancasila, kita mengakui bahwa ideologi kita adalah Pancasila, berarti kita harus memahami dan kita harus menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu, baik secara subjektif maupun objektif.
Pengamalan Pancasila secara subjektif artinya kita harus menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai pedoman hidup yang harus dijalankan atau yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengamalan sila secara objektif artinya kita menerapkan atau kita mengakui bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara. Artinya kita harus menggunakan Pancasila tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Seperti itu. Lihat indikatornya satu persatu. Indikator yang pertama adalah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Ini pengamalan subjektif sila yang pertama, butir sila pertama. Kemudian yang kedua adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengamalan Pancasila. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Jadi di sini ada musyawarah dan mufakat. Pengamalan subjektif sila yang keempat. Yang kelima, indikator selanjutnya, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. HAM, ini ada di sila yang kedua. Kemudian terakhir, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai dengan nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Ini adalah pengamalan subjektif sila yang kelima, tolong-menolong antar sesama. Kita lanjutkan kepada nilai dasar yang keempat, yaitu nilai dasar rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya apa saja? Yang pertama adalah rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturnya. Ikhlas ya, tanpa pamrih, saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara. Jadi ketiganya boleh, salah satu boleh. Yang keempat, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Nah ini berarti harus aktif dalam upaya bela negara. Seperti yang saya sampaikan, pengecualiannya adalah untuk warga negara yang tidak sehat secara jasmani dan rohani. Nah itu biasanya mendapat keringanan atau mendapat pengecualian. Yang kelima, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Nilai dasar yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Indikatornya apa saja? Indikator yang pertama adalah memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Jadi harus berintegritas ya, harus percaya diri juga. Dan indikator yang kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Jadi ancaman ini beragam, ada ancaman militer maupun non-militer. Kita harus paham ancaman apa saja yang ada atau yang hadir dalam lingkungan kita, dalam lingkungan masyarakat. Kemudian indikator yang ketiga adalah senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, intinya menjaga diri. Kemudian yang keempat, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Kemudian nilai dasar yang terakhir adalah semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Indikatornya apa saja? Yang pertama adalah tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak putus asa artinya tidak gampang menyerah. Kemudian indikator yang kedua adalah bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat, bekerja keras. Kemudian yang ketiga, memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan juga HAM, hak asasi manusia. Yang keempat, mempraktekkan clean and good governance dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi harus bersih dan harus baik pemerintahannya. Kemudian yang kelima adalah menerapkan jiwa semangat dan nilai perjuangan tahun 1945. Jadi jiwa semangat dan perjuangannya itu harus sama, bahkan lebih dari jiwa semangat dan perjuangan tahun 1945. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya,
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem ini merupakan substansi dari pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta? Jadi sistem ini merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, seluruh wilayah dan juga sumber daya nasional lain, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pasal 30 ayat 2 selain menjelaskan tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta juga menjelaskan tentang komponen kekuatan sistem pertahanan NKRI. Komponennya terbagi menjadi dua, yaitu komponen utama dan komponen pendukung. Siapakah yang menjadi komponen utama? Yaitu TNI dan juga Polri. Sedangkan yang menjadi komponen pendukung adalah rakyat. Jadi nanti kalau ditanyakan sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan menjadi tugas dan wewenang TNI dan Polri saja atau rakyat saja, tetapi semua elemen yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ancaman ketahanan negara. Jadi ancaman ketahanan negara ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer artinya ancaman yang menggunakan senjata, sedangkan non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata atau tidak berbentuk penyerangan-penyerangan yang menggunakan senjata. Nah, ancaman militer ini contohnya adalah agresi, kemudian ada unsur kekuatan negara lain dan tindakan dari suatu negara. Tindakannya seperti apa? Ada pelanggaran wilayah, ada spionase, sabotase, teror, dan sebagainya. Sedangkan untuk ancaman non-militer itu ada paham terorisme, kemudian paham radikalisme, separatis, ada imigrasi gelap, narkotika atau narkoba, dan juga globalisasi. Jadi ini semua adalah ancaman ketahanan negara yang baik disadari ataupun tidak ini bisa mengganggu atau merusak kedaulatan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terakhir contoh-contoh upaya bela negara dalam kehidupan. Di sini saya bagi menjadi 4 bidang atau 4 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan negara atau kehidupan negara, kemudian yang kedua di lingkungan masyarakat, yang ketiga di lingkungan keluarga, dan yang terakhir adalah di lingkungan sekolah. Sikapnya atau upayanya apa saja? Untuk di lingkungan negara, contohnya adalah membayar pajak tepat waktu, kemudian tidak melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita bisa melakukan upaya bela negara dengan menjaga keamanan kampung secara bersama-sama dan juga menciptakan suasana rukun dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk di lingkungan keluarga, upaya bela negara yang dapat kita lakukan adalah dengan membentuk keluarga yang sadar hukum salah satunya. Atau kita juga bisa dengan menciptakan suasana rukun, damai, dan juga harmonis di dalam keluarga. Akhir, di lingkungan sekolah, kita bisa melakukan upaya bela negara dengan menaati tata tertib sekolah ataupun dengan meningkatkan iman, takwa, dan juga penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita cukupkan untuk pembahasan materi. Sekarang lanjut ke latihan soal. Ada beberapa soal yang dapat kita bahas bersama. Kita awali dari soal yang pertama. Ancaman merupakan semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman dapat berupa ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa, dan ancaman non-militer merupakan ancaman tanpa menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ini yang merupakan contoh bentuk ancaman non-militer adalah A. Spionase, B. Gerakan separatis, C. Pelanggaran wilayah oleh negara lain, D. Pengaruh gaya hidup kebarat-baratan, dan E. Aksi teror dan jaringan internasional. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ancaman non-militer. Contohnya apa? Ini tadi sudah saya bahas di bagan ya, yang pembagian antara ancaman militer dan non-militer, kemudian contohnya apa saja. Nah, seperti contoh tadi, ancaman non-militer adalah ancaman yang berupa paham, baik itu terorisme, radikalisme, atau ekstremisme, kemudian adanya globalisasi, ataupun penggunaan narkotika.
Nah, jadi di sini dari opsi A, B, C, dan E yang mengarah ke ancaman non-militer adalah opsi D, yaitu pengaruh gaya hidup kebarat-baratan. Jadi pengaruh gaya hidup kebarat-baratan adalah salah satu dampak negatif dari globalisasi. Itu ya, pengaruh gaya hidup kebarat-baratan ini sama dengan globalisasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal kedua, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan masyarakat. 2. Kesadaran untuk menaati aturan dimanapun berada. Yang ketiga, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Yang keempat, membantu tetangga yang sedang mengalami musibah agar mendapatkan pujian dari masyarakat. Yang kelima, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah. Dan terakhir atau nomor 6 adalah mengupayakan berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contoh upaya bela negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 3, dan 6, B 1, 2, 3, dan 4, C 1, 2, 3, dan 5, D 2, 3, 4, dan 6, E 2, 3, 4, dan 5. Coba kita telah satu-satu. Yang ditanyakan adalah pembelaan negara yang dapat dilakukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Jadi bisa di sekolah, bisa dalam lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan negara. Kita lihat poin 1. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan masyarakat. Berarti ini masyarakat tadi ya. Benar. Yang kedua, kesadaran untuk menaati aturan dimanapun berada. Boleh. Yang ketiga, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Ini lingkungan masyarakat lagi. Kemudian yang keempat, membantu tetangga yang sedang mengalami musibah agar mendapatkan pujian dari masyarakat. Nah, ini embel-embelnya yang salah. Berarti nomor 4 tidak. Kemudian poin 5, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah. Berarti ini bela negara di lingkungan sekolah, benar. Yang terakhir, mengupayakan berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, dan 5. Opsi C. Soal terakhir. Usaha bela negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak memiliki banyak arti tanpa adanya A. Militer yang kompeten, B. Partisipasi warga negara, C. Dana yang cukup dari anggaran negara, D. Dukungan dari aparatur negara yang jujur dan terbuka, E. Penghormatan dari negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus kembali dulu ke pengertian bela negara. Jadi bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum memilih opsi A, B, C, D, atau E, kita juga harus memahami bahwa tadi komponen utama dalam sistem pertahanan dan keamanan atau dalam upaya bela negara itu ada dua. Yang pertama adalah komponen utama dan yang kedua adalah komponen pendukung. Yang menjadi komponen utama adalah TNI dan Polri, sedangkan rakyat adalah komponen pendukung. Kalau kita pilih opsi A, militer yang kompeten, mereka adalah komponen utama. Sesuai dengan pengertian dan komponennya, maka jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang B. Semua harus terlibat, warga negara juga harus terlibat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B.